Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam channel YouTube Linda. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Linda, mahasiswa semester 2 Pasca Sarjana UIN Fatmawati, Bengkulu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Dalam materi ini pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang stratifikasi sosial ya, yang ada di masyarakat. Tentang pengertian stratifikasi sosial itu ya, stratifikasi sosial atau pensetaraan sosial ya. Jadi stratifikasi sosial atau pensetaraan sosial adalah pembedaan atau pengelompokan. Jadi stratifikasi sosial itu pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Jadi stratifikasi sosial atau pensetaraan sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal ya. Menurut sosiolog Italia Giono Masco bahwa perbedaan di dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan. Jadi menurut Gaetano Masco, perbedaan di dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan, yaitu adanya sekelompok orang memang berkuasa atas kelompok yang lain. Jadi stratifikasi sosial dan pensetaraan sosial ya. Stratifikasi sosial atau pensetaraan sosial adalah perbedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal ya, secara vertikal. Jadi yang secara garis besarnya yaitu pensetaraan sosial. Stratifikasi sosial adalah atau juga bisa dikatakan dengan pensetaraan sosial ya. Bagaimana menurut Sarjono Sukamto, ada 3 sifat dari stratifikasi sosial ya. Ketiga sifat itu disebut dengan stratifikasi ya. Stratifikasi itu ada 3, stratifikasi sosial ada 3, yaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi secara terbuka, dan stratifikasi sosial pencampuran. Jadi ada 3, stratifikasi tertutup, stratifikasi terbuka, stratifikasi sosial campuran. Mengapa stratifikasi sosial dapat menimbulkan adanya kelas-kelas sosial ya? Stratifikasi sosial dapat menimbulkan adanya adanya kelas sosial itu sendiri. Jadi mengapa stratifikasi sosial dapat menimbulkan adanya kelas-kelas sosial ya? Jadi stratifikasi sosial dapat menimbulkan adanya kelas sosial itu sendiri. Yuk dalam penjelasan berikut ini ya, stratifikasi sosial adalah perbedaan vertikal yang memicu munculnya hierarki dan kelas-kelas sosial di masyarakat. Bagaimana agar stratifikasi sosial dan diferensi sosial dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat? Diferensi sosial akan memberi kesejahteraan kepada masyarakat apabila masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih sendiri, misalkan memilih agama, etnis, budaya, dan lainnya, tanpa adanya paksaan atau batasan dan atau pengecualian dari orang lain. Maksudnya pengecualian dari orang lain ya. Jadi menurut Sarjono Sukamto ada 3 sifat stratifikasi sosial. Ketiga sifat tersebut adalah stratifikasi terbuka, sosial terbuka, stratifikasi tertutup, stratifikasi campuran ya. Jadi stratifikasi sosial dan diferensi sosial dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat ya. Di sini tentang macam-macam stratifikasi ya, macam-macam stratifikasi sosial.
Faktor-faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial ya. Faktor-faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial itu ada ada beberapa ya, yaitu termasuk kekayaan menjadi unsur stratifikasi sosial karena dapat membedakan mereka yang miskin dan kaya. Jadi kekayaan itu dapat satu faktor penyebabnya ya, yaitu membedakan antara yang kaya dan miskin. Yang kedua tentang kekuasaan ya. Kekuasaan itu selain kekayaan, kekuasaan juga di faktor penyebab stratifikasi sosial. Jadi pertama itu tentang kekayaan, kedua kekuasaan, ketiga keturunan, dan keempat kehormatan, kelima pendidikan. Itu faktor-faktor penyebab stratifikasi sosial ya, di antaranya yaitu tentang pertama yaitu kekayaan, kedua kekuasaan, ketiga keturunan, keempat kehormatan, kelima pendidikan. Apa saja yang bentuk stratifikasi sosial ya? Menurut McIver ada 3 pola umum sistem stratifikasi sosial, yaitu tipe kasta, oligarki, dan demokratis. Itu bentuk stratifikasi sosial. Apa contoh dan stratifikasi sosial? Contohnya yaitu sebenarnya mudah ditemukan di masyarakat ya, stratifikasi sosial ini ya. Contohnya itu seseorang dengan pendapat tinggi masuk ke dalam golongan kelas atas. Adapun sebaliknya saat seorang mempunyai pendapat lebih rendah dari lainnya, maka ia masuk ke dalam golongan ke bawah. Jadi misalkan ya, seorang yang pendapatannya tinggi masuk ke golongan yang ke atas, yang mendapat pendapatannya rendah dia masuk ke golongan yang kelas bawah. Itu salah satu contoh ya. Stratifikasi sosial ada berapa ya? Ada 3 yang telah kita jelaskan, yaitu tadi stratifikasi terbuka, stratifikasi tertutup, stratifikasi campuran. Itu salah satunya ya. Ciri-cirinya ya sudah kita jelaskan tadi, yaitu ciri stratifikasi sosial adanya kekuasaan, adanya dimensi kehormatan, adanya perbedaan kemampuan ya. Itu salah satu ciri-ciri stratifikasi sosial ya. Jadi contoh misalkan di stratifikasi terbuka ya, itu ada contohnya diantaranya adalah jabatan karyawan di perusahaan yang bisa naik karena performa yang bagus yang membuat status sosialnya juga naik. Karyawan diturunkan dari jabatan pekerjaannya karena performanya yang buruk membuat status sosialnya menurun. Itu contoh stratifikasi terbuka. Stratifikasi berdasarkan apa saja ya? Stratifikasi sosial dapat dibentuk berdasarkan kekayaan, ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan keturunan. Itu kekayaan itu antara yang kaya dan miskin ya. Contoh pendidikan antara pendidikan yang lebih tinggi dan pendidikan yang lebih rendah. Kekuasaan itu seperti jabatan, dan keturunan itu ya misalkan keturunan dari bangsawan atau keturunan dari keluarga yang lebih misalkan lebih terkenal gitu kan ya. Jadi itu membuat faktor utama. Apa dampak stratifikasi sosial dalam masyarakat ya? Dampaknya itu menyebabkan ketimpangan dalam kesempatan ya. Dampaknya menyebabkan ketimpangan dalam kesepakatan, status, dan kekayaan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda. Itu dampaknya ya. Contoh stratifikasi tertutup. Misalkan sistem kasta pada agama Hindu